Saudara, jumpa bersama seputar Nabire dalam program Berita Seputar Nabire hari ini. Kita memiliki sejumlah topik informasi yang telah disiapkan redaksi untuk disimak bersama. Namun sebelumnya seluruh manajemen, staf, dan kru seputar Nabire mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2024. Saudara, berikut kita ikuti informasi seputar Nabire hari ini 18 Desember 2023. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah melaksanakan monitoring meja semester 2 triwulan 3 dan 4 tahun anggaran 2023. Monitoring meja semester 2 triwulan 3 dan 4 tahun anggaran 2023 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah ini dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut pada 14 dan 15 Desember 2023 kemarin. Monitoring meja bagi 22 organisasi perangkat daerah OPD Provinsi Papua Tengah ini dilaksanakan di Aula Kasih Tabernakel Jalan Kusuma Bangsa Nabire. Kegiatan monitoring meja dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Dekta Kobogau. Dalam sambutan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah yang dibacakan oleh pelaksana tugas Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Dekta Kobogau pada pembukaan kegiatan monitoring ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mengatakan pemerintah Provinsi Papua Tengah sedang melakukan upaya peningkatan predikat di tahun 2024 mendatang. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan pada 22 organisasi perangkat daerah menjadi hal penting yang harus dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan memperoleh data dan informasi terkait progres dan perkembangan realisasi fisik, serta progres perkembangan dan realisasi penggunaan anggaran pada tiap organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Tengah. Melalui monitoring dan evaluasi ini, 22 organisasi perangkat daerah OPD Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat bekerja sama dan lebih konsisten agar penyampaian laporan triwulan 2 Provinsi Papua Tengah sebagai pertanggungjawaban pada pemerintah pusat dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku. Pelaksana harian Kepala Bidang Perencanaan Mikro Pengendalian Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Jamie Gerson Adi mengatakan laporan akhir dari realisasi fisik serta penyerapan anggaran tiap organisasi perangkat daerah OPD wajib dilaporkan sebagai pertanggungjawaban pada pemerintah pusat. Hal ini dilaksanakan dalam kegiatan monitoring meja. Jamie Gerson Adi mengatakan laporan organisasi perangkat daerah menjadi evaluasi dan tolak ukur dalam realisasi pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Ada dalam regulasi bahwa setiap pemerintah, penyelenggara pemerintah melaksanakan tugas perencanaan bahkan pelaksanaan dan tentunya akhir daripada pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tentunya harus disiapkan berupa laporan jadi laporan hasil entah dia punya penyerapan tinggi sedang ataupun rendah itu dilaporkan melalui kegiatan yang sedang kita laksanakan ini lewat monitoring meja jadi ini juga akan menjadi tolak ukur dan catatan bagi kita mana kegiatan atau berupa fisik atau non fisik yang mengalami penyerapan rendah, ada kendala-kendala yang terjadi itu menjadi catatan untuk tolak ukur untuk tindak lanjut ke depan supaya ke depan lebih baik lagi. Hasil dari laporan yang disampaikan oleh 22 OPD ini nanti kami di tingkat Baperida kami akan ada evaluasi, kami akan rekap data hasil daripada ini. Dan yang jelasnya pasti kita akan lapor ke pimpinan kita dan pimpinan kita akan meneruskan melaporkan ke pimpinan PJ Gubernur. Sementara itu terkait waktu penyerahan laporan kerja organisasi perangkat daerah, pihak Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah masih memberikan jeda waktu bagi OPD yang belum menyelesaikan laporan. Kondisi ini disesuaikan dengan masa penyerapan anggaran yang masih sementara berlangsung. Sarifudin seputar Nabire. Saudara, kita beralih pada berita lainnya. Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan Natal bersama TNI, Polri, ASN, dan warga masyarakat di Jayapura. Natal bersama Pemprov Papua, TNI, Polri, ASN, dan warga masyarakat ini dilaksanakan pada Kamis 14 Desember 2023 di Istora Papua Bangkit, Jayapura. Natal bersama kali ini dilaksanakan dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema ini dikutip dari Alkitab Injil Lukas pasal 2 ayat 14 dengan subtema melalui perayaan Natal bersama. Mari kita menjalin kebersamaan dan tingkatkan tali persaudaraan menuju Papua yang lebih baik dan bermartabat.
Natal ini dihadiri para tokoh dan pejabat di jajaran pemerintah Provinsi Papua, diantaranya pejabat Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Papua, Pangdam 17 Cendrawasih, dan Lanus Silas Papare, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, PJ Sekda Provinsi Papua, Wakapolda Papua, dan Konsul RI di Vanimo, Alen Simar Mata, serta sejumlah pejabat lainnya. Natal bersama ini dijadikan momen meningkatkan keimanan serta kebersamaan antara pemerintah dan warga masyarakat menuju terciptanya kedamaian di tanah Papua. Penjabat gubernur dalam sambutannya pada acara ibadah Natal bersama ini mengucapkan selamat Natal pada seluruh rakyat Provinsi Papua. Pejabat gubernur Papua juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pesta demokrasi pemilu 2024 dengan bersikap menjaga persatuan, kesatuan, dan nilai-nilai demokrasi agar Papua tetap berada dalam kondisi damai dan aman pada pelaksanaan pemilu tersebut. Tim Liputan seputar Nabire. Saudara, kita beralih pada berita selanjutnya. Polda Papua melaksanakan upacara serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Biro Sumber Daya Manusia Karo SDM. Upacara serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Biro Sumber Daya Manusia Karo SDM Polda Papua tahun 2023 ini dilaksanakan pada Sabtu 16 Desember 2023 di Aula Rastra Samara Polda Papua Jayapura. Upacara serah terima jabatan dan pisah sambut Karo SDM Polda Papua tahun 2023 ini dipimpin Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Matius Fakiri. Upacara ini dihadiri pejabat utama termasuk Ketua Bayangkari Daerah Papua Nyonya Eva Matius Fakiri, Wakil Ketua Bayangkari Daerah Papua Nyonya Nova Petrits Renwarin, serta para pejabat utama dan perwira serta Bayangkari Polda Papua. Serah terima jabatan dilaksanakan pada Kombes Pol Iwayan Gede Ardana yang sebelumnya menjabat sebagai Karo SDM Polda Papua dan digantikan oleh Karo SDM yang baru yakni Kombes Pol Sugandi yang sebelumnya bertugas sebagai Karo SDM Polda Papua Barat. Dalam arahannya, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat Karo SDM yang lama, Kombes Pol Iwayan Gede Ardana beserta Ibu atas kontribusi dan kerjasama selama kurang lebih 1 tahun. Kapolda juga menyambut pejabat baru, Kombes Pol Sugandi di wilayah hukum Polda Papua. Kapolda Irjen Pol Matius Fakiri juga mengatakan serah terima jabatan merupakan tour of duty yang penting bagi kelangsungan suatu instansi. Kapolda Matius Fakiri berharap pejabat lama dan pejabat yang baru dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab dikarenakan tugas tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kapolda Irjen Pol Matius Fakiri, Biro Sumber Daya Manusia SDM merupakan salah satu fungsi di dalam tubuh Polri yang mengemban tugas berat, yakni mempersiapkan personil yang berdedikasi dan layak melalui rekrutmen dan proses seleksi personel, melakukan mutasi personil hingga perawatan personil Polri. Dalam realisasinya, tugas bidang SDM di tubuh Polri membutuhkan keterbukaan sebagai wujud komitmen Polri guna peningkatan kepercayaan publik. Acara sertijab ditutup dengan pemberian cendera mata kepada Kombes Pol Iwayan Gede Ardana dan Ibu oleh Kapolda Papua, Ketua Bayangkari Daerah Papua, dan Kapolres jajaran yang diwakili oleh Kapolresta Jayapura Kota. Tim Liputan seputar Nabire. Saudara, dari Jayapura kita menuju ke Mimika. Polres Mimika menangani kasus kebakaran 2 bangunan di Jalan Cendrawasih, Mimika. Kepolisian Resor Mimika menangani kasus kebakaran 2 bangunan di Jalan Cendrawasih Jalur 3, Kampung Mimika Jaya SP2, yakni sebuah bangunan kios dan sebuah bangunan bengkel. Kebakaran yang menghanguskan 2 bangunan milik warga ini terjadi pada Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Kapolres Mimika, Ajun Komisaris Besar Polisi IGD Putra melalui Kasih Humas Ibda MP Ona saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian kebakaran tersebut. Menurut Kasih Humas, berdasarkan keterangan pemilik kios dan saksi di tempat kejadian, kebakaran diperkirakan berawal saat kedua anak pemilik bengkel sedang bermain petasan di depan kios. Saksi mengaku telah memperingati kedua anak tersebut namun tidak diindahkan. Petasan tersebut menimbulkan percikan api yang mengenai plafon bangunan kios dan mengakibatkan terjadinya kebakaran. Anggota Polsek Mimika baru yang mendapatkan informasi adanya kebakaran tersebut langsung mendatangi tempat kejadian perkara. 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan berjumlah ratusan juta rupiah. Tim Liputan seputar Nabire.
Saudara pemirsa, demikian sejumlah informasi seputar Nabire hari ini 18 Desember 2023. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi di wilayah Nabire, Papua Tengah dan sekitarnya, serta di wilayah Papua lainnya. Dan bagi saudara-saudari yang berkeinginan memberikan ucapan Natal dan Tahun Baru melalui channel seputar Nabire, Anda dapat menghubungi nomor kontak redaksi peliputan dan marketing seputar Nabire di 0812-478-77849 dan di nomor 0852-445-66635. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.